Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga hari ini anak-anakku selalu sehat dan tetap penuh semangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar senantiasa dimudahkan Allah dalam menerima semua ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran minggu yang lalu, anak-anakku sudah mempelajari tentang menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Masih ingatkah langkah-langkah menyimpulkan? Saya yakin anak-anakku pasti masih mengingatnya. Langkah yang pertama adalah membaca pidato dengan saksama. Langkah yang kedua adalah menemukan pokok pidato. Langkah yang ketiga adalah mencatat pokok-pokok pidato. Dan yang keempat adalah menyimpulkan isi pidato. Dan yang terakhir adalah menuliskan simpulan isi pidato. Anak-anakku yang saya banggakan, pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat 1. Mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif. 2. Anak-anak dapat mengidentifikasi ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ada 2 yang harus kita pelajari, yaitu struktur teks pidato persuasif dan kebahasaan teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif ada 3. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua isi pidato, dan yang ketiga penutup. Pada pembuka ada salam pembuka. Salam ini disesuaikan dengan situasi atau waktu dan latar belakang pendengar yang hadir. Bisa Assalamualaikum atau bisa selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Yang kedua ada ucapan penghormatan. Dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada pendengar. Dan yang ketiga ada ucapan syukur. Merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya. Struktur yang kedua adalah isi pidato. Merupakan bagian yang penting karena menjadi isi yang akan disampaikan dalam pidato. Dalam isi pidato dituangkan gagasan, pikiran, dan informasi penting. Dalam pidato persuasif terdapat kalimat memengaruhi, membujuk yang bertujuan agar si pendengar mengikuti isi pidato. Struktur yang ketiga adalah penutup. Di dalam penutup ada kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Yang kedua ada permintaan maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan juga menyinggung pembaca atau pendengar. Dan yang ketiga ada salam penutup. Isi teks pidato persuasif. Ada 3 bagian pada isi teks pidato yang persuasif. Yang pertama adalah pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Yang kedua, rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara
terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya tersebut. Pada bagian yang ketiga ada pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Sekarang, kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ada 3 ciri utama kebahasaan teks pidato persuasif, yaitu ada kalimat saran, kalimat ajakan, dan kalimat arahan. Kalimat saran yaitu kalimat yang berisi usulan agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran ditandai dengan seharusnya, sebaiknya. Contoh, seharusnya gunakan masker bila beraktivitas di luar. 2. Sebaiknya siswa belajar mandiri agar pengetahuannya bertambah. Kalimat ajakan yaitu kalimat yang berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Kalimat ajakan bertujuan agar pendengar berbuat sesuatu seperti yang dikehendaki pemberi pidato. Ciri kata yang digunakan misalnya ayo, mari. Contoh, mari kita melakukan pola hidup sehat agar imun meningkat. Ayo kita galakkan jalan kaki agar badan menjadi sehat. Yang ketiga, kalimat arahan, yaitu kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya ditandai kata harus. Contoh, setiap warga negara harus bekerja sama mencegah penyebaran corona. Cukup sekian dulu pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak dapat memahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.